Semuanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirimu, ngomong begini, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Amin. Tuhan sudah naik, berarti dia sedang memberikan yang terbaik buat kita semua. Salam Bapak Ibu. Saya Pendeta Benson Ari Manulang. Terima kasih buat pelayanan di tempat ini, khususnya buat Bapak Gembala yang kembali memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing firman Tuhan buat kita semuanya. Nah, pada satu hari Tuhan Yesus waktu dia melayani seorang wanita Samaria, dia ada mengucapkan satu firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat, dikatakan begini, ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, puji Tuhan. Mari baca bersama-sama, 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang melakukan dan menyelesaikan. Banyak orang melakukan tapi enggak selesai. Kalau dikatakan begini, kamu masuk surga, nyaris masuk surga, masuk enggak? Masuk enggak? Lulus enggak? Nyaris, lulus enggak? Enggak. Nah, makanya tema khotbah ibadah pagi ini adalah selesaikan panggilanmu. Lihat, kenapa Tuhan Yesus bisa melewati semua proses yang Bapa berikan kepada dia. Yang pertama, dia harus melewati Getsemani sampai dia bicara begini dari hatinya, dan itu dituliskan di Alkitab. Mau mati rasanya. Anda pernah ngalamin hidup begitu? Mau mati rasanya, maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Yesus pernah alami itu. Tapi dia selesaikan. Nah, salah satu kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini secara makna rohani, bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan kita adalah, jangan selesaikan rombongan, selesaikan satu persatu. Yang percaya katakan amin. Kalau nangkap kelinci di satu kandang, jangan tangkap sekaligus dua, nggak akan bisa. Kalau ada dua kelinci di satu kandang nih, jangan langsung tangkap dua-duanya. Jangankan dua, satu aja sulit. Haleluya. Jadi fokus. Nah, nanti ibadah kedua akan bicara tentang tuntunan Roh Kudus. Coba lihat, setelah Tuhan Yesus dibaptis, diurapi Roh Kudus di Sungai Yordan, setelah itu maka sesi berikutnya Roh Kudus membawa kemana Tuhan Yesus? Ke padang gurun. Luar biasa ya. Jadi, dan hanya satu kali itu. Makanya kalau Anda sekarang sedang ada dalam proses, nikmatin itu. Karena kalau engkau nanti tamat, engkau gak akan kembali lagi ke sana. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kenapa orang tinggal kelas? Diulang-ulang tinggal kelas karena gak pernah selesai dia bisa menyelesaikan ujiannya. Itu membuat orang Kristen susah sekali untuk maksimal dipakai Tuhan. Makanya tema pagi ini adalah selesaikan panggilanmu. Karena semua kita ada panggilan. Lihat rahim setiap orang berbeda-beda. Adalah rahim orang kapasitasnya 1, ada 2. Ada orang bisa melahirkan langsung kembar 3, 4. Ada 1 pun sulit. Saya punya 2 putri. Itu istri saya sampai harus melahirkan dengan operasi sesar, nggak bisa normal. Teman-teman bilang, Pak Pendeta tambah 1 lagi. Oh, ampun, cukup 2. 2 saja pun sudah luar biasa. Amin, yang mengerti ibu-ibu amin. Bapak-bapak, susunya mahal, luar biasa. Haleluya. Yesus berkata, makananku ialah. Dia selesaikan Getsemani. Bagaimana dia bisa menyelesaikan Getsemani? Dengan memakai lututnya. Makanya Bapak Ibu, orang yang berdoa itu nggak akan pernah sia-sia. Esensi doa adalah bukan untuk dijawab. Esensi doa adalah untuk menaklukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Yesus berdoa di Getsemani, doanya nggak pernah dijawab oleh Bapa di sorga. Dia berkata, jikalau mungkin Bapa, biarlah lalu cawan ini daripadaku. Bapa tidak menjawab. Halo jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kadang-kadang jawaban yang tertunda dari surga adalah jawaban yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan menjawab doa Tuhan Yesus, kalau Bapa di surga menjawab doa anaknya, Anda dan saya gak akan pernah selamat. Belajar menikmati kasih karunia Tuhan.
Sampai 3 kali dia berdoa, Bapa jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi esensi doanya Tuhan Yesus di Getsemani adalah bukan untuk doanya dijawab, tapi untuk menyerahkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Itu yang tepat. Kalau Anda berdoa ingin dijawab, mohon maaf, itu level anak TK. Coba tanya kanan kiri, kamu level apa sekarang, bilang. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selesai dia di Getsemani, dia berangkat kemana? Salib. Haleluya. Salib berbicara perbuatan orang, tapi kita yang nanggung. Temanmu yang salah, engkau yang sakit. Ada orang ya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Saya lebih baik menderita daripada berbahagia di atas penderitaan orang lain. Salib berbicara tentang dosa manusia, tapi Tuhan jadi dosa di sana. Dia pertahankan sampai dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, 23, 24. Dia mempertahankan dirinya di kayu salib hanya untuk manusia yang berdosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan begitu, lihat firman Tuhan ini. Ia tidak berbuat dosa. Enggak ada dosanya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau kita banyak sekali menipu. Next berikutnya 23. Lihat ini. Di waktu dia dicaci maki. Ia tidak membalas. Dia punya hak untuk membalas caci maki. Saya mau beritahu Anda punya hak. Kalau orang mencaci makimu, saya beritahu hakmu. Anda punya hak membalas mencaci maki. Tapi Anda juga punya hak untuk tidak membalas caci maki. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dia selesaikan di kayu salib. Dia tanggung, dia pertahankan. Dia buka tangannya, dipakukan. Tanda menyerah. Menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa sang hakim. Ketika ia menderita yang gak mengancam. Gak ngumpat dalam hatinya. Awas kau nanti. Ada orang begitu ya. Awas kau nanti. Lihat nanti. Dan ada orang berdoa supaya sesamanya yang dia gak suka. Supaya jatuh di got. Supaya ditabrak sama ojek. Supaya tiba-tiba jantungnya berhenti. Itu dosa yang besar. Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan panggilanmu selama Anda tidak bisa belajar meniru teladan Tuhan Yesus. Saya 6 tahun yang lalu kami dipindahkan Tuhan dari Jakarta ke Lubuk Pakam. Sudah lebih kurang 5 kali saya berlutut di kaki manusia. Saya cium telapak kakinya. Saya bilang, Amang Inang, saya yang salah. Saya cium telapak kakinya. No pride, no proud. Selesaikan panggilanmu. Selesaikan. Jadi kalau Tuhan sedang memberikan kau proses kesetiaan dalam sebuah gereja lokal. Kan saya udah berkali-kali ngomong, domba itu nggak usah diajarin mana rumput hijau, rumput coklat, rumput merah. Kalau engkau tahu di sini ada rumput hijau dan itu bagus buat vitamin rohanimu, hanya satu yang Anda lakukan, jangan pernah tinggalkan tempat itu. Yang mengerti katakan amin. Berarti Tuhan sedang memparalelkan hidupmu di situ. Nanti saya akan bicara ibadah kedua itu, saya akan singgung di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Memang kita di mana-mana bisa dipenuhi Roh Kudus, di jalan bisa, di mobil bisa. Saya tadi sepanjang jalan di mobil berbahasa roh bisa, di kamar bisa. Tapi ada satu lembaga rohani yang Tuhan tabiskan untuk menerima kehormatan Roh Kudus dicurahkan di mana? Persekutuan sebuah gereja. Di situ awalnya. Betapa pentingnya sebuah gereja lokal. Anda bisa makan di mana-mana selama Anda punya uang. Makan di restoran nelayan bisa. Namanya aja nelayan tapi mahalnya minta ampun. Anda makan di warung bisa. Makan di pemancingan bisa. Tapi tetap di rumah makanan yang lebih sehat. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa jajan rohani di mana-mana. YouTube buka tiap hari bisa. Anda pergi ke seminar KKR silakan. Tapi jejakkan kakimu di satu tempat. Disitulah makanan yang paling sehat buat hidupmu.
supaya engkau bisa menyelesaikan panggilanmu. Banyak orang melakukan panggilan tapi nggak pernah bisa sampai di finish. Paulus dengan lantang berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir. Luar biasa. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan itu berasal di hatimu. Saya mau beritahu, dan saya khotbahkan ini di Jumat Agung kami. Ada satu obat yang sangat mujarab sekali yang ada di dalam diri setiap manusia. Apa itu? Namanya obat hati. Hatimu bisa menyembuhkan hatimu yang sakit. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau sakit, ampuni orang lain yang menyakitimu, maka kesembuhan terjadi. Selesaikan panggilanmu. Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Sampai dia berkata, it's finished, sudah selesai. Luar biasa. Setelah itu masih ada sesi ketiga. Dia harus dicabut spiritnya dari tubuhnya. Aku menyerahkan rohku ke dalam tanganmu Bapa. Dia harus masuk ke alam maut. Alam maut berbicara kegelapan, no hope, tidak ada pengharapan. Kuburan berbicara tempat angker. Nggak ada orang yang pengen berkemah di samping kuburan. Ada yang mau suka kemah di sini samping kuburan? Nggak apa-apa, kita kasih kemahnya. Kemahnya di mana enak, kasih 3 hari? Di samping kuburan. Nggak ada. Tapi Yesus harus menyelesaikan itu. Yang mengerti katakan amin. Puji Tuhan. Setelah dia melewati panggilan 3 proses dalam hidupnya, itu dirangkum dalam satu kemenangan waktu dia bangkit. Kebangkitan Kristus adalah tanda proklamasi bahwa dia sudah menyelesaikan semua panggilannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipanggil bukan hanya melayani, tapi untuk melewati proses. Karena di dalam proseslah Anda mulai mengenal siapa dirimu. Who I am. Yang kedua, di dalam proseslah Anda mengenal siapa Tuhanmu. Kalau Anda pernah sakit, lalu sembuh, Anda akan mengerti betapa pentingnya sebuah kesembuhan itu. Tapi kalau Anda nggak pernah ngalamin sakit, ada orang ya tiba-tiba jadi kaya dari sebuah penderitaan. Lihat orang-orang kaya sekarang itu. Coba cek flashback kehidupannya, itu semua dari orang-orang yang menderita. Thomas Alva Edison yang membuat lampu pijar, makanya kita bisa terang sekarang. Anda tahu 1000 lebih kali pencobaan yang dia buat dan selalu gagal. Sampai ke 1000 sekian barulah dia berhasil membuat sebuah lampu. Selesaikan panggilanmu di dalam Tuhan. Tolong dibuka Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat kedua, sampai Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Rentetan ini. Dan saya akan paketkan untuk di ibadah pertama ini buat kita semua. Kisah para Rasul pasal pertama ayat kedua dikatakan begini. Sampai pada hari ia terangkat. Nah, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, di sini dia kuncinya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah apa? Setelah panggilannya selesai, penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya berdoa Tuhan akan berulang-ulang menampakkan diri kepada saudara dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Lihat ini, pesan daripada pengangkatan Tuhan setelah ia menyelesaikan dalam sebuah panggilannya adalah, lihat kata penderitaannya selesai. Sama-sama katakan selesai. Nah, kabar gembira begini, rupanya penderitaan itu tidak ada yang kekal. Saya mau beritahu, penderitaan itu ada masa berlakunya. Ada limitnya, ada batasnya. Ada expirednya. Ini kabar gembira, ngomong kanan kirimu.
Masalahmu rupanya ada masa berlakunya bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tolong Pak, dari kunci D Pak, luar biasa. Dari kunci D, ini tandanya. Puji Tuhan. Kabar gembira di ibadah yang pertama ini adalah bahwa penderitaanmu ada limitnya. Ada expirednya. Saya mau beritahu, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Yang kekal hanya satu. Alkitab mencatat itu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24. Hanya ini yang kekal. Kejarlah dengan sungguh-sungguh yang kekal itu. Apa yang kau kejar akan menentukan kau nanti ada di mana. Yang mengerti katakan amin. Sebab semua yang hidup seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Anda lihat rumput ya, luar biasa, pagi-pagi dia bersemi, matahari datang. Cantik kali. Waduh, luar biasa bunganya, rumputnya. Dan Anda datang lagi sore ke sana dan tiba-tiba dia sudah lisut. Hidup manusia itu seperti begitu. Tapi yang kekal ini, next ayat berikutnya, ayat 25. Lihat ini, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Anda mau tahu kabar gembira ada di mana? Di gereja, di mimbar. Untuk engkau menyelesaikan panggilanmu. Penderitaan kita itu ada limitnya. Jadi kalau engkau sekarang sedang mengalami proses penderitaan, tanamkan di dalam dirimu, ini akan lewat semuanya. Kenapa Daniel mendapatkan pengurapan singa? Karena di waktu Tuhan izinkan dia masuk di kandang singa. Semalaman dia mempelajari. Rupanya ini dia peperangan di singa. Dia pelajari kandangnya, dia ukur kandangnya. Dia cek mana singa jantan, singa betina. Dia lihat kumisnya, dia buka mulutnya, giginya berapa panjangnya. Dia lihat telinganya, dia pukul-pukul badan singanya seberapa kuatnya. Dia pelajari semalaman di gua singa itu. Dan dia keluar. Kabar gembiranya, Daniel tidak pernah lagi Tuhan kasih masuk ke kandang singa. Kenapa kita berulang-ulang masuk di dalam masalah yang sama? Karena Anda dan saya enggak pernah bisa menyelesaikan panggilanmu. Yang mengerti katakan amin. Mesakh, Sadrak, Abednego mempelajari kekuatan sebuah api. Api itu sifatnya naik ke atas. Itu bergelora luar biasa didampingin oleh seorang yang datang dari surga. Saya percaya itu adalah Tuhan. Waktu mereka dibuang ke api mereka 3, setelah di dalam berapa? Ada 4. Saya mau beritahu, kenapa engkau harus menyelesaikan panggilanmu walaupun itu proses dalam sebuah penderitaan. Saya mau beritahu, malam hari itu nanti kita tanya nanti Nabi Daniel kalau ada reuni di surga. Malam itu di Sianto kerajaan Nebukadnezar. Malam itu, where is he? Where is God? Di mana Tuhan? Tuhan tidak ada di istana. Tuhan tidak ada di jalan-jalan. Tuhan tidak ada di rumah. Tuhan ada di kandang singa bersama dengan Daniel. Saya mau beritahu, di mana Tuhanmu sekarang? Ada dalam pergumulanmu. Haleluya. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi, tidak akan melebihi kekuatanmu. Di mana Mesakh, Sadrak, Abednego ketemu dengan Tuhan? Di mana? Di kutub utara, di es? Enggak. Lagi makan enak-enak? Enggak. Lagi jalan-jalan? Enggak. Di dalam api yang bergelora. Itu ujian itu seperti api. Tapi ada Tuhan ada di sana. Dan saya hampir bisa mengerti, belajar. Waktu mereka dibuang ke sana, yang mereka lihat ada Tuhan di sana. Makanya waktu mereka dibuang, lalu raja itu bertanya, berapa yang kalian buang ke dalam? 3. Loh kok ada 4? Ada Tuhan menunggu di sana. Kalau engkau menangkap ini, engkau bisa menyelesaikan panggilanmu. Mereka pelajari berjam-jam arti sebuah kekuatan api. Dan pelajaran mereka itu memaknai panggilan yang harus mereka lewati. Bukan karena kesalahan mereka. Tapi karena mempertahankan iman mereka. Enggak mau menyembah patung. Mereka harus dibuang ke dalam ujian yang paling berat dalam hidupnya. Tapi mereka mempelajari. Makanya ingat. Kalau ada fil pahit diberikan ke mulutmu. Jangan cepat-cepat untuk menolak.
Tapi sebaliknya, kalau ada bonbon, permen karet yang manis ditaruh dalam mulutmu, jangan terlalu cepat untuk menelannya. Yang mengerti katakan amin. Pelajari hidup ini dari sisi kekerasan dan dari sisi kemurahan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih dan pemurah. Tapi lihat, Dia adalah Tuhan yang murka bagi orang-orang fasik. Kalau ada orang menawarkan kepada dirimu pil pahit, jangan cepat-cepat ditolak. Kemungkinan itu berkat Tuhan yang terindah dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Dan sebaliknya kalau ada yang menawarkan permen bonbon yang manis ke dalam mulutmu, jangan cepat-cepat ditelan. Kemungkinan ada racun di dalamnya. Ngomong kanan kirimu, jangan minum racun bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat begini, di waktu Tuhan Yesus terangkat, Ia memberkati mereka. Saya bisa bayangkan Tuhan di surga, Dia melihat ke bawah. Dia lihat Getsemani yang Dia lewati. Dia lihat bukit Golgota salib yang Dia lewati. Dan Dia lihat kuburan yang Dia lewati. Dan Dia ada dalam kemenangan. Tuhan Yesus hanya 3 hari dikuburkan. Dia hanya dari hari Kamis sore ditangkap di Getsemani sampai Jumat pagi jam 9 baru beliau mulai disalibkan. Kadang-kadang ada yang harus kita lewati. Percayalah, Tuhan akan memberikan kau kekuatan untuk melewati semuanya itu. Jangan tinggalkan tempat itu sampai Tuhan berkata, sudah selesai. Saya berdoa, mungkin kau sekarang sedang ada di sesi Getsemani. Gak apa-apa, masih ada salib, masih ada kuburan. Mungkin kau ada di sesi salib sekarang, tinggal sedikit lagi, masih ada kuburan. Gak apa-apa, sepertinya mati semua mimpi kita, cita-cita kita semua pupus. Gak ada yang bisa menolong, gak ada manusia yang peduli. Gak apa-apa, masih ada kebangkitan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Ngomong kanan kirimu, tahan sedikit lagi bilang. Haleluya, amin. Bertahan sedikit lagi. Supaya engkau kuat datang tiap minggu di sini. Supaya engkau lihat Tuhan. Mengambil kekuatan Tuhan. Engkau bisa menyelesaikan panggilanmu. Dan engkau menerima berkat kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Di level manapun sekarang ada jemaatmu. Hambamu berdoa. Mereka akan menyelesaikan semuanya. Sampai mereka bangkit. Seperti Tuhan sudah bangkit di hari ketiga. Biar semua umatmu turun pengurapan kebangkitan itu. Dan kemenangan ada dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati percaya sama-sama katakan amin. Salam.